Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pemirsa selalu dalam keadaan sehat walafiat, penuh barokah, dan jangan lupa untuk selalu berbahagia ya. Dan insya Allah senang sekali saya, Sekar Pangesti, akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam saatnya Wanita Semak BHT bersama dengan BHT Skin Clinic Care and Aesthetic. Baik, pemirsa, berbicara tentang perawatan kulit wajah ini ya. Perawatan kulit wajah ini biasanya identik dengan masalah kecantikan. Namun tidak hanya itu saja pemirsa ya, memiliki kulit wajah yang sehat ini harus ya dimiliki oleh kaum laki-laki maupun juga perempuan. Nah pemirsa di rumah, bagaimana Anda melakukan perawatan wajah Anda di rumah? Kalau saya pribadi ini ya melakukan dengan rajin mencuci muka, lalu menggunakan moisturizer, dan juga ketika siang hari menggunakan tabir surya. Nah kali ini kita akan membahas bersama saatnya Wanita Simak BHT ini ya, tentang ragam atau macam-macam perawatan kulit wajah. Nah, silakan bagi Anda nanti yang ingin bertanya, Anda dapat menghubungi di line telepon 02716793.000, juga melalui WhatsApp maupun SMS 08112553000. Dan tentunya untuk membahas materi kita hari ini sudah bersama dengan Dr. Khairul Hadi SPKK, spesialis kulit kelamin, selaku owner dari BHT Skin Clinic Care and Aesthetic. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dokter, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Tiba di tanah air kapan ini, dokter? Udah seminggu. Oh, sudah seminggu, alhamdulillah. Tetap kondisi sehat yang prima ini, dokter ya. Ya, alhamdulillah. Baik, dokter, ini mungkin berbicara tentang masalah kulit wajah ini terlalu luas begitu ya. Tapi juga sangat penting sekali ketika kita melakukan pembahasan tentang ini, dokter. Nah, untuk di awal ini sebenarnya lapisan-lapisan kulit kita itu terdiri dari apa saja sih, dokter? Oke, kalau bicara soal kulit gitu ya, kulit itu sebetulnya suatu lapisan yang berfungsi untuk membungkus keseluruhan material dari badan kita ya, dan itu punya ketebalan tersendiri yang memang variatif ya. Yeah. Dan ketebalan kulit ini yang semakin tua akan semakin menipis. Kalau menipislah jadilah berkerut dan kendur kan gitu. Nah, ya dari ketebalan itu ada beberapa lapisan sel ya. Yang paling atas adalah itu nanti stratum corneum, kemudian ada apa itu, terus ada stratum basalo, baru kulit dermis ya, kulit dermis. Iya. Dan sel-sel itu akan tumbuh dari bawah ke atas. Yang paling atas itu nanti akan melepas gitu ya. Nah, harusnya prosesi melepas ini namanya turnover itu berjalan baik kalau masih usia-usia muda. Tapi begitu ada kondisi tertentu, lapisan atas ini tidak mau melepas, dan orang bilang nanti menjadi kulit yang bengkerok, ya itu bengkerok atau mengalami penebalan. Nah ini otomatis kulitnya akan terlihat kasar, gitu, terlihat kasar, dan biasanya juga bisa crack, kelihatan pecah-pecah gitu. Iya. Ini nggak bagus pasti penampilannya. Dan kemudian bisa juga karena penebalan yang cukup lama bisa menyebabkan kayak apa ya, kulitnya itu kayak ada yang besisik gitu ya. Bersisik gitu ya, dok ya. Oke. Iya. Bagian ada yang rada kayak melop apa. Iya.
apa itu melepas apa. Yes. Baik dokter. Nah tadi disebutkan lapisan-lapisan kulit juga ada salah satunya epidermis gitu ya. Nah kalau misalnya untuk laki-laki dan perempuan ini apakah sama sih dok untuk kulitnya? Kalau secara kita lihat dari sabun cuci mukanya saja sudah berbeda kan, kalau laki-laki ada formen gitu dok. Bagaimana? Sebetulnya nggak terlalu beda jauh ya. Yang membuat beda itu sebetulnya habit atau kebiasaan aktivitasnya. Kita kalau laki-laki kan lebih sering di luar rumah gitu ya. Itu kan menjadi faktor terpapar matahari, terpapar polutan itu lebih tinggi. Nah itu pasti kulitnya lebih kasar. Sampai memang ada penampakan kulit yang lebih kelihatan lebih tebal, lebih maco gitu ya. Itu kan memang laki-laki identik dengan aktivitas di luar rumah. Gitu ya. Tapi juga ada di samping juga pengaruh hormonal ya. Kalau perempuan ada pengaruh hormonal estrogen, bikin kulitnya kelihatan tambah lebih kelihatan halus. Kalau laki-laki testosteron ya kelihatan lebih kelihatan kasar gitu ya. Gitu ya. Dan ini membuat produk-produk itu agak berbeda meskipun tidak jauh kan gitu ya. Gitu aja. Jadi. Iya, baik. Nah tadi disampaikan juga ini untuk kulit laki-laki maupun juga perempuan. Tapi kalau ada juga nih ya, kalau laki-laki itu kan tadi disampaikan juga ada lebih tebal begitu. Tapi ada juga yang faktor genetik, laki-laki kulitnya halus itu juga ada ya dokter ya? Iya, begitu. Ada. Baik, iya dokter. Nah untuk perawatan sendiri tadi supaya tidak seperti bersisik dan sebagainya ketika muda ini sebenarnya harus memulai dari perawatan apa sih dokter? Ya kalau bersisik, kalau kelihatan kering, kusam, ini kan sebetulnya faktor utamanya itu adalah paparan matahari. Ya, kalau kita itu mau bisa mengamankan kulit wajah itu dari paparan matahari atau namanya kepanasan gitu ya, itu akan terlihat lebih baik, lebih halus ya. Lebih halus. Nah tentunya kalau mau merawat ya, kalau memang aktivitasnya di luar rumah lebih banyak ya pakailah tabir surya. Tapi kan tidak semua laki-laki juga care soal ini kan ya. Tidak selalu care. Saya sendiri juga tidak begitu care. Apa iya dokter? Jadi tapi banyak laki-laki yang begitu care, terus setiap keluar rumah pakai tabir surya, kemudian terus malam pakai pelembab. Ya banyak yang sekarang ini mulai merawat wajahnya gitu. Kalau di BHT sendiri ini untuk laki-laki ini apa dokter treatment awalnya gitu? Ya banyak, sebetulnya lebih banyak datang dengan suatu keluhan ya, entah jerawatan, entah kulitnya kasar, kemudian flek gitu ya. Kalau datang ke kita ke klinik, karena kita sudah klinik, lebih banyak orang yang bermasalah untuk tidak menjadi masalah kan gitu ya. Jadi datanya itu kebanyakan bermasalah. Kalau yang sudah bagus, sudah mulus, nggak punya masalah ya jarang datang ke klinik gitu ya. Oh begitu, iya. Tadi juga sempat disampaikan dokter ada jenis-jenis kulit gitu ya, ada yang datang dengan keluhan jerawat dan sebagainya begitu. Sebenarnya jenis-jenis kulit itu ada apa saja sih dokter? Secara awam mungkin taunya ada kulit berminyak, jerawat, atau kering, atau mungkin kombinasi begitu dokter? Ya. Secara umum ya kulit dibagi 3 ya. Jadi ya kulit yang berminyak, kulit yang normal, dan kulit yang sangat kering gitu ya. Kalau normal itu artinya ya biasa, artinya
tidak terlalu berminyak, juga tidak terlalu kering. Kebanyakan kita sebetulnya lebih banyak orang yang berkulit normal ya. Oke. Kasus yang kulit berminyak sebetulnya tidak banyak ya. Nah, di negara kita, di negara tropis ini memang lebih berimbang antara ada orang kulit kering, ada orang normal, ada berminyak. Di samping juga ini juga faktor keturunan dan genetik ya. Beda lagi dengan orang di daerah Eropa, daerah yang dingin, mereka rata-rata kulitnya adalah kering, ya sangat kering sekali. Dan banyak moisturizer itu dibikin di sana, artinya pasarnya itu tinggi kalau di sana. Makanya orang-orang Eropa banyak yang bikin pelembab gitu ya. Atau di Korea atau di Jepang atau di Rusia, yang daerah ada dinginnya pasti kulitnya banyak yang kering, dan di sana itu tadi banyak industri kosmetik lebih berlomba untuk membuat pelembab. Ya, teknologi pelembab sana sangat maju karena pasarnya memang dibutuhkan ya. Beda dengan sebetulnya karakter kulitnya orang kulit tropis. Orang kulit tropis sebetulnya kita nggak terlalu butuh pelembab, gitu ya. Kita nggak terlalu butuh pelembab, apalagi kalau musim hujan gitu. Nah, itu sebetulnya nggak butuh pelembab. Nah, yang paling penting untuk orang kulit tropis ini adalah sebetulnya pakai tabir surya atau sunblock atau sunscreen. Nah, karena intensitas panasnya lebih tinggi ya. Walaupun masih lebih tinggi di daerah Timur Tengah gitu ya, tapi kita atau Afrika gitu ya. Tapi kita cukup tinggi karena kita dilalui garis khatulistiwa kan. Nah, ini yang paling dibutuhkan kalau kita sadar sebetulnya justru itu tadi tabir surya. Tabir surya. Ya. Baik. Perlu juga nih. Nah, pelembab itu sebetulnya yang paling tepat adalah bagi mereka yang betul-betul kulitnya kering. Nah, kita itu sering salah kaprah. Begitu ada iklan yang macam-macam soal pelembab, nanti gini, padahal kulitnya ini berminyak. Nah, ini pasti akan bikin masalah, lihat, pasti akan bikin masalah. Akan tambah berminyak mungkin, dokter? Iya, tambah berminyak pasti. Ya. Baik. Jadi tetap harus diperhatikan juga jenis-jenis kulit kita, jadi tidak termakan dari yang sedang viral atau yang menarik begitu ya, dokternya. Tetap harus disesuaikan dengan kondisi kulit kita. Cocoknya ini menggunakan pelembab atau menggunakan apa begitu, dokter ya. Baik. Tadi disampaikan juga tentang sinar matahari ini, dokter. Memang sekarang untuk sinar matahari ini semakin tidak bagus lah untuk kulit begitu. Tapi kalau untuk sinar matahari yang baik ini sebenarnya dimulai dari pukul berapa sampai pukul berapa sih, dokter? Sebetulnya dikatakan baik itu kan kalau kita tidak berlebihan ya. Soal jamnya, orang bilang kalau pagi kan intensitas panasnya kurang gitu. Jadi orang mau berjemur gitu loh. Nah, orang mau berjemur sebetulnya tidak harus kita itu bersengaja memaparkan diri terus berjemur, enggak usah. Kita aktivitas di luar rumah sebentar, keluar ya udah cukup ya. Pagi yang mereka naik motor sudah lumayan terpapar gitu. Enggak terlalu kita harus berjemur kayak rame-rame waktu kemarin COVID gitu ya. Enggak usah gitu. Baik, dokter. Nah, kalau untuk perawatan wajah ini bagi yang awam ini sebenarnya ada step-stepnya apa saja, dokter? Karena kalau kita lihat
di beberapa sosial media begitu banyak sekali ini step-stepnya. Kadang saya mungkin sampai 3 saya saja sudahlah gitu. Ini sebenarnya bagaimana dokter stepnya? Sebetulnya perawatan itu ya gini, kalau tadi sudah saya paparkan, yang paling karena kita di negeri tropis, yang paling bagus kalau mau menjaga pakai tabir surya dulu, atau tabir surya ini kan ada tabir surya fisik, ada tabir surya kimiawi yang dikemas dalam bentuk produk krim atau produk kosmetik ya. Nah, ini yang tabir surya kimiawi yang kita oleskan di wajah. Kalau tabir surya fisik ya pakai topi, pakai caping ya. Itu tabir surya fisik, atau pakai buff ya, atau pakai yang berkerudung pakai apa? Cadar atau masker. Apa dokter? Malah ya cadar itu namanya apa itu? Namanya yang yang sekarang apa namanya? Yang ditutup gini. Nah, pakai penutup wajah intinya. Nah, gitu tapi ya. Itu kan untuk perempuan ya. Visor bukan? Beda. Apa itu? Nah, kalau perempuan gitu ya. Kalau laki-laki gimana? Saya itu kadang ingat dengan simbah saya dulu waktu saya masih kecil. Beliau itu kalau ke sawah itu punya 3 tipe caping gitu ya. Banyak ya dok? Ada yang lebarnya segini, ya, ada yang lebarnya segini, ada yang lebarnya segini. Wow. Nah itu namanya ada sendiri itu, yang lebar itu apa itu namanya, tapi saya lupa itu. Jadi kalau nggak terlalu panas banget pakai yang gini, kalau agak panas gini, kalau pas musim hujan pakai yang lebar. Jadi di sawah itu tetap aktivitasnya angkul dan sebagainya pakai caping yang lebar itu. Nah itu orang-orang dulu malah pinter gitu ya. Kalau mereka pergi sawah sudah pakai tabir surya fisik atau protektor dari panas dari matahari. Nah kita sekarang ini jarang sekali, bahkan panas-panas atau orang-orang yang kerja di panas di kulit bangunan paling malah kadang-kadang nggak pakai apa-apa, pakai topi aja enggak ya. Pakai caping ya malas. Saya pernah kemarin ada kegiatan membangun, semua tenaga saya belikan caping ya nggak dipakai gitu ya. Ya mau bagaimana. Jadi sebetulnya yang namanya tabir surya ya tabir surya fisik, atau kalau pakai payung ya. Payung. Nah, jadi harus melindungi dulu, wajah harus terlindungi dari paparan sinar matahari. Karena paparan sinar matahari ini di situ ada ultraviolet ya, ada ultraviolet B, C, ya A, B, C, yang kesemuanya ini mempunyai sifat untuk menipiskan kulit ya, dan merusak kulit. Biasanya pertamanya jadi kelihatan kusam karena terbakar ya. Lama-lama kulitnya jadi tipis, kalau sudah tipis cepat berkerut. Nah, ya kita lihat, jadi kalau ke desa atau kemana orang-orang yang sering ke sawah pasti lebih banyak berkerut gitu ya. Lebih kelihatan tua daripada yang tidak bisa, yang nggak terpapar matahari kan gitu. Nah ini faktor utamanya yang betul-betul merusak kulit itu sebetulnya adalah sinar matahari atau ultraviolet. Nah bagaimana kita melindungi itu dulu ya. Kalau tadi pertanyaan apa sih perawatan yang paling penting, yaitu lindungi wajah dari matahari. Karena ini akan bikin rentetan kerusakan kan gitu. Ya. Kemudian ya kalau bisa mau rutin beli tabir surya yang dioles ya, dioles di kulit gitu ya. Nah ini hal yang kadang-kadang jarang tidak dipahami, bahwa tabir surya ini akan hilang kalau kena
air. Jadi kalau misalnya sudah wudhu itu hilang. Maka kalau habis duhur, kalau mau keluar rumah ya pakai tabir surya lagi. Nah ini yang kadang-kadang nggak ngerti, pakainya pagi habis mandi pakai tabir surya, padahal sehari sepagi itu masih di rumah. Nanti pas duhur sholat malah habis duhur pergi, malah nggak pakai. Jadi salah ini ya dok ya. Kira-kira gitu ya. Baik, baik, betul sekali tadi yang disampaikan dokter. Begitu tidak hanya tabir surya kimiawi, tapi tabir surya fisik itu ternyata perlu sekali ya dokter. Bahkan tadi seperti yang disampaikan dokter, orang-orang zaman dulu begitu memakai caping saja ada 3 jenis begitu ya, dan itu disesuaikan dengan kondisi saat itu begitu. Baik dokter, dan untuk berbicara tentang masalah aging ini dokter, sebenarnya mulai umur berapa sih? Apakah mulai umur seperti saya, karena kan mulai banyak berpikir dan sebagainya, seperti itu dokter? Ya, aging atau penuaan, dan ada istilah penuaan dini atau premature skin aging gitu ya. Itu jadi wajah kelihatan lebih tua daripada usianya. Ya. Lah faktor yang paling tinggi itu tadi sinar matahari, paparan sinar matahari ya. Maka hindarkan semaksimal mungkin kita itu. Ya boleh. Terus gimana aktivitas saya? Boleh. Saya pun juga sering sepedaan. Ya pakai buff yang hanya kelihatan matanya gitu. Harus dilindungi. Kalau perempuan pakai cadar ya. Atau kalau laki-laki misalnya naik motor ya tak pakailah kayak kain yang diikatkan atau pakai buff biar terlindungi dari sengatan matahari. Gitu. Nah soal perawatan yang lain itu harus apa ya sebenarnya tergantung kasusnya. Kalau memang kulitnya kering banget ya pakai pelembab. Tapi kalau normal nggak perlu pelembab itu ya. Lindungi aja dari panas udah cukup. Nah kira-kira gitu. Baik, tetap disesuaikan gitu ya untuk kebutuhannya gitu ya. Baik dokter. Kalau untuk orang yang mungkin ada misalnya luka di wajah atau bekas jerawat, itu apa sih dokter yang harus dilakukan gitu? Ya, ini kan sudah ke arah kasus ya. Kasus di wajah biasanya karena gosong itu karena terpapar matahari atau namanya istilahnya itu sunburn ya. Sunburn itu naik coro Jawa ini ya gosong gitu. Nah, pasti ini akan gosong atau kusam ya. Kemudian kalau kasus lain jerawatan, justru sekarang ini banyak anak-anak muda, tidak hanya muda, banyak yang jerawatan gitu, dan sangat meningkat banyak jumlahnya orang-orang kesakitan jerawatan ini. Dan itu saya lihat semakin hari juga semakin banyak ya. Nah ini kayaknya ada hal yang salah dalam pola habitnya ya. Masih saya cari apa yang salah gitu ya. Apa bos makan, apa habit, padahal mereka apa justru yang anak-anak sekarang banyak kegiatan indoor ini malah malah bikin aktivitas kelenjar minyaknya tinggi atau yang outdoor ini. Nah ini sekarang ini kan orang banyak kaum rebahan ya. Apalagi efek pandemi kemarin banyak aktivitas 2 tahun di dalam rumah, dan ini itu menjadi pemicu banyaknya kasus jerawat gitu ya. Karena malah nggak kena matahari, malah di rumah atau pola makannya ini
baru saya cari-cari kenapa kok sekarang banyak orang jerawatan. Baik dokter. Mungkin kita akan sambung di sesi kedua dokter ya. Baik, tadi disampaikan juga ternyata pola makan dan habit ini juga sangat berpengaruh terhadap kulit gitu ya dokter ya. Baik pemirsa MTA TV, kami membuka, silahkan jika Anda nanti ingin bertanya maupun berkonsultasi dengan Dr. Khairul Hadi. Anda dapat menghubungi line telepon 0271 679 3000, juga dapat melalui WhatsApp maupun SMS 0811 255 3000. Jangan kemana-mana, Sinta simak Wanita BHT segera kembali setelah informasi-informasi berikut ini. Iya, pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih masih di SWB Saatnya Wanita Simak BHT. Tentunya bersama dengan Dr. Khairul Hadi SPKK, spesialis kulit kelamin selaku owner dari BHT Skin Clinic Care and Aesthetic. Baik dokter, kita lanjutkan kembali nih dokter ya. Tapi sebelum itu ada pertanyaan masuk dokter. Assalamualaikum dokter, saya Bu Rani, wanita 45 tahun. Untuk merawat kulit wajah saya mengkonsumsi kapsul kolagen, vitamin E dan vitamin C. Apakah aman jika dikonsumsi jangka panjang? Terima kasih untuk jawabannya dokter. Saya sarankan yang vitamin C sama E aja ya. Yang kolagen itu enggak usah gitu ya. Mending itu uangnya dibelikan kikil, dapat berapa kilo dimasak untuk keluarga. Ya. Kikil itu kayak kolagen. Gitu ya. Ya. Mahal ya, beli kikil. Yeah. Kikil atau ya kikil itu, kikil sapi kan empuk, malah bisa disantap dengan keluarga semua menikmati. Ya. Kalau vitamin C saya setuju, vitamin E setuju, nggak apa-apa, konsumsi aja ya. Memang tubuh kita butuh vitamin C, butuh vitamin E, karena itu menjadi sumber antioksidan dan untuk membangun sistem kolagen kulit ya. Oke. Karena kalau sudah kapsul ada kolagennya pasti mahal, dan kolagen yang dimakan itu persis sama dengan kikil gitu ya. Malah lebih banyak kikilnya gitu. Mending beli kikil, masak untuk keluarga, malah semuanya happy. Bisa menikmati nih ya dok ya. Baik. Kalau dari buah-buahan mungkin dokter? Semua buah bagus. Ya. Semua buah bagus. Kecuali yang durian, itu kan pasti arah kurang vitamin C-nya ya. Gitu ya. Baik Ibu Rani, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya dari Dr. Khairul Hadi begitu. Buah dan sayur bagus ya. Buah dan sayur ya. Buah dan sayur. Dan semakin tua itu tolong semakin banyak mengkonsumsi buah dan sayur. Oke. Yang dikurangi itu nasinya. Nasi, tepung itu yang jadi mie, roti gitu ya. Kurangi karbohidrat itu, semakin tua kita sebetulnya harus mengurangi karbohidrat dan memperbanyak makanan tuh sayur dan buah. Ya, biar lebih etes, lebih bagus. Saya sendiri sudah hampir kurang banget makan nasi gitu ya, hampir sudah tidak makan nasi kecuali pengen banget gitu. Ya sayur, buah terus sumber protein. Sumber protein itu ya bisa daging, bisa telur, bisa ikan-ikanan. Jadi kita semakin tua jangan semakin malah kurangi nasinya. Nasi kalau piring kurangi separuh dulu, belajar dulu. Kalau bisa hidup tanpa nasi, nanti badannya lebih segar. Lebih segar. Ya. Baik. Sudah dibuktikan oleh dokter juga nih ya, tanpa nasi gitu. Tapi di badan lebih apa dok ini? Atau di kulit mungkin ada perbedaan ya, gitu secara keseluruhan juga lebih enak gitu, lebih bagus. Kita nggak terbebani dengan gula ya. Karbohidrat itu kan jadi gula. Dan semakin tua metabolisme kita juga semakin
tidak baik kalau kita bebani dengan gula terus. Ya. Kurangi gula. Saya sendiri sudah mengurangi gula aja ya masih tambun, gampang tambunnya. Gitu ya. Makmur tapi dok. Masya Allah, ya. BHT ini juga semakin luar biasa ini dokter ya, kalau berbicara BHT. Tapi saya boleh mengulik BHT tidak dokter? Ini kan gedungnya baru gitu ya dok ya, dengan 5 lantai ya? Ya. Dengan artistik yang luar biasa, itu ada filosofisnya tidak sih dok untuk BHT sendiri, gedung baru? Iya, saya filosofisnya gimana ya, saya membuat gedung itu tampak keren, tampak cantik dan ikonik gitu ya, sehingga ikoniknya itu berjangka panjang gitu. Nah ini awalnya saya pikirnya begitu, apa sih yang jadi ikonik yang di Solo ini belum ada gitu ya. Maka bahkan Jawa Tengah gitu ya, Jawa Tengah belum ada yang dan natural gitu. Nah ini melalui proses pemikiran yang cukup jadi pemikiran. Ya. Nah selanjutnya itu saya sendiri berdoa gitu ya, berdoa minta petunjuknya Allah gitu. Kira-kira seperti apa gitu. Yeah. Seperti apa saya mau membangun gedung ini yang ikonik dan bagus kan gitu. Nah, itu saya berdoakan terus, ya sedikit-sedikit punya gambaran gitu ya. Ya akhirnya terwujud seperti itulah. Jadi kalau boleh saya ngomong, gedung BHT ini bagi saya itu baik wujudnya, arsiteknya, kemudian duitnya, itu pemberian Allah. Gitu. Masya Allah sekali. Pemberian Allah semua. Ya. Semoga semakin maju terus ini BHT dokter. Dan saat ini BHT Skin Clinic and Care ini sudah pindah begitu ya, yang baru ada di Jalan Dr. Sutomo nomor 28 Sriwedari Kecamatan Laweyan Surakarta. Silahkan ini bagi pemirsa nanti yang memiliki masalah kulit atau ingin melakukan perawatan untuk wajah misalnya lebih kencang atau lebih sehat, silahkan Anda bisa mengunjungi BHT. Sudah ada dokternya di sini luar biasa, Dr. Khairul Hadi SPKK dengan pengalaman yang luar biasa begitu dokter ya. Baik, ada satu pertanyaan lagi nih dokter ya. Assalamualaikum dokter. Maaf, saya mau tanya, apa nama salep untuk menghilangkan bekas cacar air usia 18 tahun mulainya 3 minggu yang lalu? Terima kasih, Siva di Semarang. Ya, kalau mau lebih gampangnya konsultasi via online ke klinik BHT, nanti kita kirimi. Udah itu paling tepat. Konsultasi online. Bisa. Nanti buka IG-nya BHT, ya. Di situ ada nomor telepon, WA yang bisa untuk konsultasi online. Kemudian Mbak kirim foto dan minta resep dikirimi produknya, nanti kita kirim. Dan nggak mahal, saya nggak mahal. Ya, nggak mahal. Iya. Jadi bagi pemirsa yang nyimak acara sekarang ini, yang entah di mana saja gitu ya, BHT atau klinik saya ini bisa melayani konsultasi via online atau via WA. Coba dilihat nanti di IG-nya BHT ya, dan pasti kita respon dan pasti kita akan kirimi produknya. Insya Allah tidak terlalu mahal sekali seperti yang
ditakutkan gitu. Wah, itu gedungnya aja kayak gitu, gini-gini pasti mahal. Insya Allah enggak. Dibanding dengan sekelas klinik lain yang hampir selevel, insya Allah kita yang hasil yang lebih murah. Wah, gitu ya. Tapi kalau dibandingkan yang tidak selevel, ya ini tentu berbeda ya dokter ya. Pasti ada bedanya. Jadi tidak hanya pemirsa, bagi keluarganya, kenalannya, ya kayak di zaman dulu iklan Kijang, lupa saya itu. ya semuanya lah yang punya masalah kulit boleh konsultasi via online, asal ada fotonya kita bisa memberikan advice ya. Ada yang jerawat dan nggak sembuh-sembuh, ya ada yang flek yang nggak sembuh-sembuh. Ya sudah perawatan di mana-mana nggak baik, jerawatan yang sangat membandel, ya silahkan ke kita ke klinik BHT. Jauh kita bisa memberikan solusi yang lebih baik. Luar biasa sekali, BHT ini semakin jaya begitu dok. Dipermudah sekali sekarang, tinggal buka Instagram, ada nanti kontak begitu, silahkan untuk berkonsultasi. Ada link tree-nya, ada link ya? bio-nya, gampang wes. Baik. Kalau yang rada sepuh-sepuh, rada nggak ngerti sosmed, tanya anaknya, tanya cucunya. Mereka canggih-canggih lah sekarang, anak-anak sekarang. Iya, betul. Ya, gitu. Oh iya, baik. Dan ini juga kan ada yang mungkin dari luar kota Surakarta begitu, tapi sudah tahu nih BHT kan sudah terkenal di mana-mana begitu ya dok ya. Tapi posisinya di luar, tapi ingin sekali berkonsultasi dengan BHT, bisa dokter? Di luar ya? maksudnya di mana? Misalnya di Jogja gitu? Jangan di Jogja, pasien saya itu dari Taiwan, dari Hong Kong, dari Jepang, tapi orang sini. Oke, iya. Orang sini yang pada di sana itu pada konsultasi via ya kita dikirim ke Taiwan. Itu kadang-kadang biaya kirimnya sama produknya hampir sama. Sama ya. Nyatanya mereka minta dikirimi gitu ya. Banyak yang kita kirim ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Malaysia, sampai yang banyak itu daerah Kaltara itu banyak, Irian tuh kita banyak ya. Kaltara, Irian, terus Kalsel yang rata-rata sana itu tanah laut, tanah bumbu apa-apa itu banyak. Yang konsultasi Kalimantan Tengah, ya pokoknya banyak lah. Kalimantan Tengah itu juga banyak. Banyak juga nih dokter ya. Ya monggo, jadi kalau yang banyak itu kalau Sumatera itu daerah Lampung, kemudian Riau, Batam, Sumatera Barat cukup barat. Kalau Sumatera Utara enggak begitu ya. Kalau Kalimantan yang banyak kita, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat rada sepi. Ya. Seluruh Indonesia ini dokter ya. Sulawesi yang bagian tengah ke utara banyak. Terus NTB, NTT sampai Irian cukup ramai yang melakukan konsultasi via WA. Ya. Kita kadang-kadang sehari ada ya banyaklah paket yang kita kirim. Banyak sekali, luar biasa sekali dokter. Tidak hanya dari tetangga Solo, Jogja, tapi dari luar Jawa, bahkan tadi dokter sampaikan dari luar negeri pun. Iya, tapi orang Indonesia. Iya, orang Indonesia. Tapi lokasinya tidak di Indonesia begitu. Yang susah kalau ke Australia. Kalau ke Australia itu kirim produk itu nggak boleh. Obat-obatan di reject. Oh, gitu ya. Dikembalikan. Nggak boleh kirim ke Australia, nggak boleh. Kalau yang wilayah Asia gampang gitu. Nggak diperiksa, nggak di reject. Oke, baik. Iya dokter, silahkan ini bagi Anda pemirsa maupun keluarga maupun kenalan jika ingin melakukan perawatan
silahkan bisa mengunjungi. Tidak hanya perawatan, punya masalah kulit. Punya masalah kulit juga nih dokter ya. Punya masalah kulit ya. Kadang-kadang ada orang gatel di area pantat, selangkangan, udah bertahun-tahun. Saya itu kok yo ngumun gitu loh. Udah zaman modern begini, kayak gitu dibiarkan gitu loh. Ya pernah saya tanya, sudah periksa ke rumah sakit? Sudah. Sudah. Ya kok ya nggak sembuh. Nah ternyata ya mungkin bukan dokter kulit ya. Nah terus saya kirimi obat, krim. Loh dok, kok ternyata baru 10 hari, baru 2 minggu kok sudah bersih. Ya. Dan ini ada yang bukan orang-orang yang nggak tersentuh. Bahkan ada seorang yang pintar gitu, seorang insinyur lulusan ITB menyentuh dunia modern, itu ada area pantas selangkangan jamuran bertahun-tahun. Kok yo bangetan gitu ya. Maka kita nggak menyalahkan orang yang di kampung yang nggak ngerti. Seorang begini, akhirnya konsultasi saya, pertamanya DM gitu, DM, maaf dok, ini, loh, ya saya, mas, kamu kan profesinya sering posting gini, dia punya bisnis gini, terus dia seorang ahli ini gitu ya, lulusan ITB. Mosok kayak gitu yuk, sampean kok nggak care gitu. Ya sebetulnya sudah saya obatkan, tapi nggak, saya jengkel, saya biarin gitu. Tapi ya udah, ya saya kirim. Nah sekarang ngirimin, sudah gambar sudah bagus, terus foto sama istrinya. Nah istrimu sekarang udah senyum-senyum tuh. Sudah bersih ya. Tadi 2 minggu saja sudah bersih dokter ya, dengan melakukan konsultasi yang tepat, diobati dengan cara yang tepat oleh ahlinya gitu ya dok ya. Jadi saya juga ini seorang orang modern, orang pinter, ya koyo kebangetan mentong mas saya bilang gitu. Ya jadi tidak hanya masalah wajah ya, kalau berhubungan dengan BHT, kita itu skin klinik, artinya klinik kulit, artinya dari rambut sampai kuku itu adalah masalah dari bagian kulit dan kelamin. Bagiannya seorang dokter spesialis kulit. Anda punya masalah kuku yang bermasalah, Anda punya masalah gatal, ya gatal itu macam-macam penyebabnya, bisa karena bakteri, virus, jamur, atau suatu kasus itis atau peradangan atau alergi ya. Yang tidak hanya di wajah itu. Baik. Kalau perempuan biasanya di bawah non-sewu, di ketiak, dilipat payudara ya, atau di area selangkangan, atau bahkan keputihan ya. Wanita itu kadang keputihan dianggap hal biasa gitu ya. Wajar lah jeneng wong wedok keputihan gitu ya. Padahal itu penyakit, itu bisa diobati dan cepat gitu. Paling 2 minggu udah sembuh. 2 minggu, mundur-mundurnya 3 minggu udah sembuh gitu ya. Udah sembuh. Ya, punya masalah jerawatan nggak sembuh, tiada hari tanpa jerawat wajahnya. Selalu ada jerawat. Ini masalah. Kadang-kadang mereka itu ya tahu dirinya bermasalah, tapi karena pernah ngobati nggak pernah sembuh, akhirnya ya sudah bosen gitu ya. Baik, ya. Kita sering dapat wajah hancur, wajahnya full hancur karena tumbuh jerawat, ya sembuh. Sembuh. Dengan perawatan yang tepat, ikhtiar begitu ya dok ya. Baik, waduh tidak terasa sekali, ini sepertinya butuh waktu lebih lama, tapi sudah habis ternyata waktunya dokter. Mudah-mudahan kita bisa berbincang
Masya Allah, ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami semua, dokter. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa berbincang kembali dengan dokter. Dr. Khairul Hadi, sehat selalu, semakin jaya BHT. Alhamdulillah. Iya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Baik pemirsa MTA TV dimanapun Anda berada, terima kasih telah menyaksikan Saatnya Wanita Simak BHT bersama BHT dan juga tentunya bersama dengan Dr. Khairul Hadi, SPKK Spesialis Kulit Kelamin. Kulit halus, kulit BHT, wajah halus, wajah BHT. Saya Sekar Pangesti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.